Baik, selamat pagi untuk anak didik kami. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi dengan materi kita, yaitu tindakan ekonomi. Yang berikutnya, prinsip ekonomi. Nanti yang terakhir kita bahas adalah motif ekonomi. Nah, materi ini Bapak siapkan untuk kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 di SMA Kusuma Indah Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Nah, yang pertama mari kita memahami tentang pengertian tindakan ekonomi ya. Menurut James C. Scott, dia mengatakan bahwa tindakan ekonomi merupakan refleksi langsung dari tindakan ekonomi selama tidak keluar dari etika subsistensi. Ya, contohnya ada di depan kita. Ya, baru menurut si Evert juga mengatakan bahwa tindakan ekonomi merupakan sintesis dari tindakan ekonomi yang ada dan kepentingan ekonomi yang dimiliki, yaitu akumulasi modal dalam bentuk barang dan uang. Maka kesimpulannya bisa kita lihat bahwa tindakan ekonomi adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terlepas dengan pertimbangan yang baik berdasarkan skala prioritas kebutuhannya guna mencapai kemakmuran. Nah, jenis-jenis tindakan ekonomi, yang pertama ada tindakan ekonomi rasional. Nah, apa itu tindakan ekonomi rasional? Yaitu tindakan ekonomi atau upaya tindakan ekonomi yang setiap manusia atau suatu tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang baik dan paling menguntungkan. Dengan demikian manusia dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Jadi di sini misalnya dia meningkatkan taraf hidupnya, ya, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik, atau yang miskin menjadi kaya. Dia misalnya seperti Jack Ma, dulu dia seorang pengemis, sekarang menjadi seorang milioner, ya. Nah, jadi kata-kata rasional bisa kita baca di sini dikatakan bahwa itu pikiran, pertimbangan logis yang masuk akal. Jadi kalau orang memerlukan berpikir logis dan masuk akal dalam mempertimbangkan hal-hal yang menjadi aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempengaruhi kehidupan kesejahteraannya, bisa baik atau tidak. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, tindakan ekonomi itu untuk memperoleh kepuasan maksimal, ya. Nanti kita bahas di dalam prinsip ekonomi. Lalu ciri yang kedua dikatakan bahwa tindakan ekonomi itu didorong oleh kepentingan. Kepentingannya ada dari dalam dan dari luar diri manusia itu sendiri. Nah, contoh tindakan ekonomi rasional, ya, yang dilakukan oleh keluarga. Nah, misalnya berbelanja dengan berpedoman pada skala prioritas, lalu berbelanja dengan cara menawar meskipun mampu membeli dengan harga yang mahal, menghemat pemakaian listrik, ya, memakai barang substitusi untuk menggantikan barang yang harganya mahal, misalnya menggunakan handphone Android bisa menggantikan fungsi daripada laptop. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Nah, menggunakan bahan baku yang harganya lebih murah tapi mutunya cukup baik, bagus, menghemat penggunaan mesin-mesin, ya, jangan cepat rusak. Nah, dilakukan oleh pemerintah misalnya membangun sarana dan prasarana yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, misalnya membangun pasar, jalan raya, rumah sakit, bandara, pelabuhan laut, lalu menyambut pejabat yang datang ke daerah secara sederhana. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu menjadi contoh teladan bagi kita, ya, sangat sederhana. Kalau dia pergi ke daerah tidak terlalu glamor, tidak terlalu mewah. Memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Pada saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia kena efek daripada pandemi COVID-19. Jadi pemerintah sudah menyiapkan dana untuk itu, ya, ada bantuan. Membangun proyek listrik tenaga surya yang ternyata lebih hemat, ya, biayanya lebih murah. Contohnya misalnya menggunakan air, ya, matikanlah air di rumah saat tidak butuh, jangan dijalankan terus sepanjang hari. Nah, ini penggunaan mesin di pabrik misalnya, ya. Nah, jenis tindakan
ekonomi yang kedua yaitu adalah tindakan ekonomi irasional, ya. Apa itu? Nah, salah satu jenis tindakan ekonomi yang setiap tindakan manusia di mana menurut sebuah perkiraan atau pikiran akan lebih menguntungkan, tetapi dalam suatu kenyataannya justru merugikan. Ya, misalnya ada iming-iming investasi yang lebih memberi untung lebih besar, tapi pada akhirnya nipu. Ya, misalnya investasi bodong. Nah, kenapa orang gampang ini? Karena dia tidak melakukan pertimbangan berikut, pertimbangan biaya, waktu, tenaga, pikiran. Dia tidak olah di dalam otaknya, lalu dia action tanpa berpikir resiko. Nah, contoh tindakan ekonomi irasional, ya, misalnya seorang ibu pergi ke pasar yang jauh dari rumahnya dengan alasan harganya lebih murah, padahal jika dihitung total ongkos dengan harga yang dekat rumahnya lebih mahal dibandingkan dengan harga di dekat rumahnya atau tetangganya. Misalnya Sinta membeli alat tulis di toko dekat sekolahnya karena lebih dekat dengan sekolahnya, padahal di dekat rumahnya toko yang lebih murah. Itu juga, ya, tetangga lebih dekat dibandingkan dengan sekolah. Nah, misalnya ada si Hasan membeli apartemen seharga 5 miliar, tindakan tersebut merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak terlalu penting dan tidak sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan karena itu dia sudah punya rumah. Ya, beda dengan artis misalnya, ya, itu prestise dan seterusnya, ya. Inilah misalnya membeli barang-barang yang berlebihan, ya, padahal sampai di rumah dia bingung barang itu digunakan untuk apa. Nah, tapi karena dorongan yang lain ya dia terpaksa beli, ya. Nah, tujuan melakukan tindakan ekonomi agar dapat memilih atau menentukan benda atau jasa yang bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Ya, tentu kita selektif lah untuk membedakan kualitas barang atau jasa yang akan kita beli atau kita gunakan. Ya, kita pilih dulu mana yang cocok sama kita, mana yang tidak cocok dari sisi kualitas, dari sisi harga, agar kita dapat memilih kebutuhan mana yang akan diprioritaskan dan mana yang tidak penting. Ya, misalnya kita sedang sakit, ada pilihan beli obat atau beli pakaian. Ya, tentu beli obat karena sedang sakit, gitu ya. Agar dapat mempertimbangkan untung dan rugi terhadap pilihan yang telah dibuat. Ya, ada pilihan untung ruginya, mana lebih menguntungkan bagi kita. Ya, di atas tadi Bapak sudah cantumkan kata sintesis, jadi kamu bisa lihat di sini pengertiannya. Oke, yang kedua kita coba lihat tentang prinsip ekonomi. Ya, kita coba lihat prinsip ekonomi. Apa itu pengertiannya? Yaitu panduan atau pedoman dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Nah, jadi ada semacam tata permainan, ya, ada aturannya, ada gambaran, ada pedoman yang harus kita terapkan dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Ya, tentu untuk melihat kita lebih menguntungkan atau tidak. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, ya. Nah, kata lain bahwa prinsip ekonomi adalah sebuah usaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Dengan hasil pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil yang maksimal. Nah, bisa juga dikatakan bahwa sebagai sebuah usaha atau tindakan guna mendapatkan kepuasan kebutuhan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Ya, misalnya kita sering dengar harga kaki 5, rasa bintang 5. Kalau misalnya kita makan makanan-makanan yang memang betul-betul berkualitas tapi dipasarkan di pinggir jalan, tapi rasanya rasa apartemen, misalnya hotel bintang 5. Seperti di Jakarta kemarin ada gubernur mengatakan bahwa sekarang masyarakat Jakarta menikmati masakan ala restoran bintang 5 karena yang memasaknya adalah koki di hotel bintang 5. Lalu yang makannya adalah masyarakat miskin. Jadi orang bisa lihat, oh begini rupanya makanan di hotel berbintang 5. Apa ciri-ciri prinsip ekonomi? Nah, yang pertama bersikap hemat.
Hemat artinya bahwa kita membelanjakan barang sesuai dengan kepentingan kita, ya, tidak boros. Nah, ciri yang kedua bersifat untung rugi. Kalau beli ini apa untungnya bagi saya? Kalau ini apa ruginya? Ya, kita lihat. Lalu bersikap rasional, akal sehat. Ya, kamu pergunakan skala prioritas di dalam memilih sebuah barang atau benda, ya. Lalu menyusun skala prioritas. Ya, kemarin kita sudah coba bahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara menyusun skala prioritas, apa yang kita butuhkan, ya. Manfaat prinsip ekonomi. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua, bekerja hemat, cepat, tepat, memperkecil risiko kerugian atau kerusakan. Ya, mencapai tujuan dengan tepat waktu, ya, mencapai tujuan dengan tepat waktu dan berhasil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Lalu untuk mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Dan terakhir, hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Ya, biasanya sih kalau orang-orang yang berprinsip ekonomi, negaranya lebih maju. Ya, bukan berproduksi dengan emosional, bukan hanya demo-demo saja, misalnya seperti Indonesia gitu kan. Ya, kita coba lihat misalnya seperti Cina sekarang sudah menjadi negara maju, Amerika, Jerman, Italia dan lain-lain. Nah, jenis prinsip ekonomi yang pertama ada prinsip produsen atau orang yang menghasilkan barang. Yang kedua ada prinsip distributor atau penjual. Lalu yang ketiga ada prinsip konsumen atau pembeli. Apa itu prinsip produsen atau penghasil barang? Yaitu adalah prinsip yang menentukan bahan baku, alat produksi serta biaya produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Lalu pada prinsipnya keseluruhan hal tersebut akan ditekan biaya serendah-rendahnya dan diusahakan secara maksimal untuk menghasilkan barang atau produk yang memiliki kualitas terbaik yang nanti akan dipasarkan kepada konsumen, ya. Lalu yang kedua ada prinsip distributor atau penjual. Apa itu? Yaitu prinsip pedagang atau disebut juga dengan prinsip pedagang, suatu prinsip yang menjalankan berbagai jenis niaga atau dagang untuk dapat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik selera atau keinginan konsumen. Jadi dia tanya dulu apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat di daerah sini, ya, sehingga barangnya jangan salah untuk menyediakan barang, nanti barangnya tidak laku, jadi kerugian besar, tidak lagi menjadi tindakan ekonomi rasional, justru irasional, berharap bahwa untung rupanya rugi. Nah, prinsip penjual fokus dengan kegiatan promosi, ya, iklan, ya, nggak perlu harus pergi ke rumah-rumah untuk promosi, bisa lewat radio, bisa lewat TV, atau bisa lewat orang lain, ya. Lalu memberi hadiah pada orang-orang yang membeli misalnya, ya, bagaimanalah untuk menjadikan konsumen itu lebih menarik perhatiannya untuk kita, sehingga kita bisa meraup atau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan pelanggannya juga banyak. Nah, prinsip konsumen atau pembeli itu adalah jenis prinsip tentang bagaimana mengeluarkan sejumlah uang, ya, sedikit, dengan kata lain mendapatkan produk atau barang dan jasa yang berkualitas baik dengan mutu yang tinggi namun dengan harga serendah-rendahnya. Makanya para pembeli itu selalu meminta harga lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh penjual. Misalnya penjual menawarkan 10, lalu pembeli meminta 5 dan terus, sehingga mendapatkan harga yang pas untuk barang tersebut. Apa tujuan prinsip ekonomi? Yang pertama, mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, memperkecil adanya suatu kerugian akibat kesalahan-kesalahan tertentu, ya, mencegah terjadinya konsumsi yang boros, mempergunakan kemampuan serta juga modal yang dimiliki. Nah, prinsip ekonomi menurut Nicholas Gregory Menkew, kamu bisa lihat di sini ada sekitar 10, ya. Nah, itu menurut ahli ekonomi, ya. Oke, nah apa itu motif ekonomi, ya? Kita coba lihat. Motif ekonomi adalah
semua yang berhubungan dengan alasan, motivasi atau dorongan atau kegiatan yang dilakukan individu agar atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Jadi ada alasan mengapa melakukan A, melakukan B. Nah, alasan tersebut dibagi dua, ada alasan dari dalam atau motif intrinsik, yaitu motif yang timbul di dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh faktor dari luar. Misalnya ketika seorang merasa haus dan lapar, maka ia membeli makanan dan minuman untuk dikonsumsi, yang nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain, karena memang lapar itu kan harus dibayar, dilunasi dengan makan. Yang kedua ada motif ekstrinsik atau motif dari luar, motif yang timbul di dalam diri seseorang karena adanya pengaruh faktor eksternal atau faktor dari luar atau dari lingkungan. Misalnya ketika seorang melihat laptop baru milik temannya, lalu di dalam dirinya orang tersebut timbul keinginan untuk membeli laptop baru juga. Ya, biasanya sih ini akibat dari kita bersosial dengan orang lain. Orang lain punya HP baru, kita kepingin untuk beli HP baru juga. Nah, biasanya begitu ya. Oke, nah apa tujuan dari motif ekonomi? Ya, tentu tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup kemarin kan kita coba lihat ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ya, itu tujuannya. Nah, apa semua tujuan dari sini? Tentu adalah kemakmuran. Ya, untuk pemenuhan kebutuhan sampai kepada kebahagiaan seseorang. Nah, motifnya bisa dibedakan dari sisi pelaku. Ya, ada motif individu dan motif organisasi. Kalau motif individu itu ya berarti kan motif personal. Apa yang ingin kita lakukan karena dorongan apa untuk melakukan tindakan ekonomi? Nah, yang pertama ada motif meningkatkan taraf hidup. Ya, jadi motif ekonomi yang pertama dari individu adalah dia tingkatkan taraf hidupnya dari miskin menjadi kaya, dari yang hidupnya semeraut menjadi lebih baik. Misalnya Jack Ma dari seorang pengemis menjadi seorang milioner. Motif aktualisasi diri ya juga sama. Kita lihat misalnya di dalam diri Jack Ma, dia sudah aktualisasikan diri bahwa tidak selamanya kita miskin ya. Dia katakan bahwa setiap orang berhak untuk kaya. Motif mendapatkan kekuasaan ekonomi. Jadi di sini kita lihat kekuasaan ekonomi, kita ingin mengatakan bahwa kita bisa menguasai produk A, produk B untuk dipasarkan daerah A dan seterusnya. Ada motif sosial. Orang ingin membagi berkah kepada orang lain ya. Misalnya ada bantuan tapi nggak usah kita viralkan lewat video, lewat YouTube dan lain-lain. Kita cukup kasih aja. Misalnya seperti kita orang Kristen, apa yang dikasih oleh tangan kanan maunya jangan dilihat oleh tangan kiri. Ya, tidak perlu untuk publikasi. Ya, boleh juga sih kalau kita ingin motif yang lain gitu ya. Nah, motif untuk organisasi misalnya untuk perusahaan ya ada motif produksi barang ya untuk kebutuhan hidup konsumen masyarakat pada umum. Ya, jadi untuk mencari keuntungan juga ya, untuk menjaga kontinuitas perusahaan atau kesinambungan perusahaan. Nah, kira-kira itu pertemuan kita kali ini. Sampai di sini. Nanti coba kamu jawab tugas-tugas yang Bapak kasih di Google Form, di link yang Bapak berikan di bawah.